Apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Transatar program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Lagi-lagi Ustadz Solmed tersandung masalah gara-gara tausiah. Jika Ustadz Solmed sempat mendulang heboh protes dari jajaran TKI di Hong Kong karena dinilai memasang tarif tinggi untuk tausiah di tahun 2012 lalu, pekan ini Ustadz Solmed kembali menuai geger pasca melakukan tausiah di daerah Banten. Pasalnya, suami April Jasmine tersebut sempat diundang untuk melakukan tausiah, namun berujung ricuh dan pengeroyokan oleh warga. Gara-garanya, Ustadz Solmed dituding telat datang lebih dari 3 jam, membuat ratusan jemaah yang datang jadi panas emosi hingga sakit hati. Pemandangan seperti inilah yang bahkan masih mencuat ketika tim Hotshot melakukan penelusuran langsung ke masjid tempat insiden ricuh yang berujung kekerasan yang berbuah sejumlah luka pada mobil Ustadz Solmed berikut ini. Karena suatu hal beliau lambat datang, kemudian warga saat itu ricuh gitu, resah karena lambatnya itu mungkin kalau sejam 2 jam mungkin masih bisa dimaklumi ya, tapi di MOU Pak Ustadz Solmed bersedia untuk hadir di acara kami pada jam 8.00 itu jelas ada MOU-nya gitu. Tapi rupanya dia hadir di lokasi pada jam 12.40 ya Pak Ustadz ya. Kita sudah bubar warga gitu. Jadi yang ada itu warga yang masih bersisa ya, masih ada gitu warga yang masih ada di sini gitu. Kemudian mereka terjadilah kericuhan itu gitu. Uniknya berbeda 180 derajat dari pengakuan panitia acara, Ustadz Solmed justru mengungkap bahwa acara tausiah yang seharusnya ditujukan untuk memperingati Hari Isra Mi'raj di bulan April lalu itu justru digelar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, menyisakan tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jika berbekal perjanjian hitam di atas putih, pihak panitia berani mengaku bahwa seharusnya Ustadz Solmed datang pada pukul 8 malam. Mengapa Ustadz Solmed justru mengaku bahwa acara yang digelar justru seharusnya berlangsung pada pukul 10 malam? Entahlah, yang jelas alasan mengapa Ustadz Solmed terlambat datang sehingga membuat warga panas dan berujung ricuh bukanlah selisih 2 jam perbedaan pengakuan waktu acara, melainkan sikap tidak profesional panitia yang telah salah memberikan petunjuk alamat. Ini bukan terlambat yang disengaja, ini terlambat yang disetting. Dan keterlambatan saya ini dikarenakan pihak panitia yang menjemput yang 3 kali merubah tempat penjemputan. Zaman sekarang kan orang sudah punya aplikasi Google Maps misalnya. Kita bisa memprediksi dari Cibubur sampai ke Serang Timur itu berapa menit. Bahkan kalau jalan macet pun satelit sudah menginformasikan. Akurasinya mungkin 95% lah. Sampailah saya di Serang Timur 21.45. Secara hitungan 10 menit lagi nyampe, nggak nyampe jam 10 kita udah nyampe lokasi dong. Ternyata di situ ada perubahan, salah tempat keluar. Bukan di situ, pindah, takut macet katanya. Kemana? Cilegon Timur. Waduh, Serang Timur ke Cilegon Timur udah lumayan tuh jaraknya. Sampai akhirnya kami sampai kurang lebih jam 12-an. Sampai di lokasi, bubar. Orang sudah bubar. Saya nggak paham juga nih, antara orang di lapangan dengan orang yang jemput kok tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi kan enak, misalnya sebentar yang di lapangan, Ustadz udah mau nyampe, ini enggak. Jadi seperti dikondisikan, saya nyampe udah harus bubar dan telat. Itu tidak benar. Bohong, itu bohong. Kesimpulannya itu ada bohong. Iya, bohong itu. Jadi bohong. Jadi itu hanya alasan saja. Pak Solmednya kemana terus terang Pak? Dia lagi syuting katanya, kata Pak Pajar itu bilangnya. Pak cepat, warga sudah resah, ini sudah jam berapa Pak? Terus beliau makan, tunggu Bu, Ustadz katanya belum makan kata dia. Jadi beliau sempat istirahat kurang lebih setengah jam. Padahal warga itu sudah keadaannya sudah resah gitu, sudah tidak ada lagi. Kami sebagai panitia juga sudah kehabisan bahan
Karena pada saat itu kita tidak ada ustadz cadangan untuk mengisi acara, jadi kita istighosah lagi, terus Polri juga ditambah ya. Dan ironis, kekecewaan jemaah yang sudah panas menanti pun berbuah ricu yang diwarnai tindakan anarki yang mendulang teka-teki. Pasalnya jika Ustadz Solmed mengutas ada yang sengaja menyusun skenario untuk melakukan tindak kekerasan kepada dirinya, maka lain halnya dengan pihak panitia yang secara mengejutkan justru mengulik bahwa kericuan pecah karena ulah bodyguard Ustadz Solmed sendiri. Jadi seperti dikondisikan, saya nyampe udah harus bubar dan telat. Sampai di sana orang sudah mulai mengerubuti. Akhirnya saya tahan, tenang saudara-saudara, kita masuk masjid dulu. Saya terlambat karena panitia yang jemput, saya tunjuk orangnya. Ini orangnya 3 kali merubah tempat. Turun dari masjid nih, mau pulang. Di depan udah ada orang nunggu tuh. Bawa tangan gede begini. Solmed, wah begitu dia. Dia lipat tangan. Kadia siap, begitu. Aing kadek siap, begitu. Apa itu? Saya bunuh apa saya bacok gitu ya? Itu yang menjadi komando, keluarlah dari sudut mana-mana orang bawa senjata. Bawa balok, bawa kayu, bawa besi, bawa batu. Alhamdulillah ini jamaah yang tadi kumpul di masjid, mereka menjadi buat saya tameng hidup ya. Mereka semua yang melindungi saya gitu loh. Sampai saya ke mobil. Mempagari dari serangan orang brutal ini sampai ke mobil. Begitu saya masuk mobil, mobil saya dihabisin. Dam, kita jalan. Bawa golok, bawa batu, bawa balok katanya ya. Tuh. Ya, kata orang tua di sini kalau mau kita jahat sama Ustadz Solmed nggak usah pakai golok. Begitu dia datang langsung dia ngomong, ya. Saya hanya sekedar pendengar atau mustami gitu ya. Jadi dengarkan begitu banyak ngomong, ada sekali-kali dia menyalahkan panitia ya di situ itu. Masa kan udah tidak terkendali, ada anak-anak yang kecil gitu ya, suara yang nggak gaduh. Si bodyguard ini di sini duduk nih ngebentak langsung ke sana tuh. Itu yang awal yang awal bikin gerahnya masyarakat itu tuh. Jadi bodyguard itu bukan bikin meredam, dia membuat emosi. Kita selesai, kita jalan tuh ke situ Ustadz Solmed. Mungkin ada orang tua lagi yang emosi, yang kesal, ya sudah merasa kecewa, udah geram lah, udah kecewa lah, ya ya masyarakat semua kecewa. Tuh orang tua, Solmed kesini katanya tuh ya, tuh itu bukannya diredam tuh sama si bodyguard itu ajudan, nunjuk lagi tuh sama orang tua tuh. Yang kecil bodyguardnya itu. Yang kecil tuh, saya tahu tuh orang bodyguardnya itu. Ya, nunjuk itu tuh. Buat Bang Bro, sahabat saya Ustadz Solmed, daripada ente pusing-pusing, ya udah masukkan kasus ini secara jalur hukum, diselesaikan secara pengadilan. Itu jauh lebih baik. Yang mukul atau siapapun ya harus dijerat dengan hukum. Gitu. Ya bikin aja laporan ke kepolisian. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Siapakah sebenarnya yang telah memicu ricuh sehingga panas yang berbuntut usaha pengeroyokan pada Ustadz Solmed? Mendulang dua versi yang berbeda, siapakah di antara Ustadz Solmed dan jajaran panitia acara yang telah berkata jujur atau justru berkata bohong? Butuh waktu untuk membuktikannya. Teka-teki pun kian meruncing, pasalnya pasca tausiah yang berujung ricuh tersebut pecah, Ustadz Solmed bahkan diguncang kabar telah melarikan uang dengan jumlah fantastis 25 juta rupiah. Apa gerangan yang telah terjadi? Jawaban yang diurai Ustadz Solmed pun mengejutkan. Belum dibayar dan tidak dibayar dan tidak tahu angka 25 juta. Saya justru menantang siapapun yang merasa mengeluarkan uang 25 juta. Untuk saya tantang, tunjukkan buktinya, mari kita jebloskan rame-rame ke penjara. Pada tanggal 15 Maret 2016 baru terjadi transaksi 50% dibayar. Itu memang kesepakatan kita, kesepakatan manajemen Ustadz Solmed dan panitia gitu ya. Jadi memang itu 50% sudah kami bayarkan, 7 juta.
Mungkinkah seorang Ustadz Solmed tega menerima uang honor tanpa melakukan tausiah yang bahkan berujung ricuh yang konon masih sakit hati hingga sekarang? Entahlah, yang pasti begitu mengetahui nasib Ustadz Solmed yang dikeroyok membuat April Jasmine sang istri menangis sedih. Karena apapun alasannya, kekerasan tak bisa dibenarkan, apalagi terjadi di tengah jamaah muslim yang seharusnya menunjukkan akhlak cinta damai. Yang namanya istri kalau sedih banget gitu karena hampir setiap waktu Ustaz perjalanannya dakwah dan kadang-kadang ditemenin atau nggak ditemenin aku, tapi aku tahu banget tiap kali perjalanan dakwah ini berat namanya. Ini bukan perjalanan biasa, kita ini harus menuju satu tempat yang kadang tempatnya juga jauh. Kita nih kadang perjalanan dalam mobil tuh bisa sampai 5-6 jam. Kayak denger dikeroyok, aku aduh ya Allah kenapa sih gitu, ini pengajian, ini acara majlis taklim, kalau sampai ada yang mengeroyok, sampai ada yang berbuat brutal, ya Allah tolong pikirin bahwa Ustadz yang mau ceramah ini udah ninggalin anak istrinya. Jadi kalau Ustadz Solmed bilang ada warga tanda kutip yang disetting untuk mengeroyok dia atau percobaan pembunuhan terhadap dia, itu bullshit, itu bohong semua, kebohongan publik gitu. Menjalani studi di negeri Inggris, artis muda Maudy Ayunda rupanya menguak cerita mengejutkan sekaligus unik. Pasalnya berbeda dari kehidupannya di Jakarta, di Inggris Maudy harus dipaksa hidup mandiri, mencuci bahkan memasak sendiri makanannya. Dan seperti apakah potret kehidupan Maudy selama berkuliah di Universitas bergengsi dunia Oxford University? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.